Pemirsa, permainan lato-lato hingga saat ini masih jadi sorotan dan perhatian publik. Hampir semua masyarakat, terutama anak kecil, antusias memainkan permainan lato-lato. Tren permainan lato-lato tersebut juga akhirnya membawa komedian Ucok Baba mencari cuan dari lato-lato dengan menjual mainan tersebut. Ya, demi memenuhi kebutuhan dan mendapat cuan, Ucok Baba tak malu, bahkan namanya kini kembali naik daun dan didengar publik. Lato-lato yang dijual Ucok Baba boleh jadi bukan lato-lato biasa. Pasalnya, musisi Anang Hermansyah hingga aktor sekaligus YouTuber Baim Wong membayarkan lato-lato yang dijual oleh Ucok Baba dengan harga 15–25 juta rupiah. Kali ini Ucok Baba kembali tertangkap kamera tengah berjualan di pinggir taman. Momen tersebut direkam Baim di kanal YouTube pribadinya. Ya, saat Baim tengah keluar rumah, Baim sempat kaget melihat Ucok Baba jualan di pinggir taman. Suami Paula Verhoeven itu pun bertanya-tanya mengapa Ucok Baba berjualan di pinggir jalan. Tanpa menunggu lama, Baim langsung menghampiri Ucok Baba yang tengah berjualan. Nah, Ucok Baba, Mas. Hah? Nah, si Ucok Baba? Oh, di situ? Di situ? Sana majuan dikit. Aneh juga. Coba. Om Ucok, oh, kenapa dia? Mau jualan lato-lato di sini. Emang dia udah lama? Udah dari tadi. Hah? Om Ucok? Lato-lato. Om Ucok? Ya. Loh. Om Ucok kok jualan di sini? Oh iya Mas Maim. Ini jadi begini ini Mas Maim. Kenapa saya jualan di sini? Karena waktu itu kan dikasih 25 juta. Jadi aku beli ini nih. Nih, aku beli Nono. Tuh, jadi tenda-tenda. Ini juga motor nih saya bawa ini. Saya beli jadi supaya nambah, Mas. Jadi saya nggak jualan lato-lato aja. Gitu. Rupanya dari hasil uang yang sempat diberikan Baim sebelumnya kepada Ucok Baba memperluas usaha jualannya. Kali ini, Ucok Baba tak hanya menjual lato-lato, namun terlihat Ucok Baba menambahkan beberapa item mainan anak seperti tenda piknik anak hingga motor kecil second untuk anak-anak. Jadi tunggu dulu, saya jadi bingung ini. Kenapa jadi bingung? Kirain usahanya buat usaha ini. Iya, buat usaha ini nambahin, Mas. Jadi sekarang ini jadi banyak, bukan lato-lato aja gitu. Semakin lama kan harus berkembang, ya nggak? Kan kayak gini-gini diliatin orang nggak malu? Ya, gimana lagi malu, Mas. Kan udah, jadi namanya jualan juga bagaimana nih? Terus apa yang sih bisa saya bantu coba? Aduh, aku udah dibantu Mas Baim kemarin tuh ngasih segitu juga udah bersyukur banget saya, Mas. Melihat hal tersebut, muncul lagi ide Baim untuk menyewakan sebuah ruko untuk Ucok Baba supaya tidak lagi berjualan di pinggir taman. Setelah berdiskusi, Ucok Baba pun menerima dengan senang hati tawaran bantuan yang diberikan Baim. Ucok Baba dan Baim pun berkeliling lokasi Jakarta untuk mencari tempat untuk toko mainan Ucok Baba. Tadi kaget juga di jalan. Iya, Mas Baim dari mana? Saya dari rumah, saya tuh mau syuting RCTI. Ah, terus? Ya ngeliat ini, tiba-tiba dia itu Bang Ucok katanya. Oh iya ya, beginilah Mas. Nah, biasa. Apa namanya? Menyambung hidup. Kalau mainan saya coba ini ya, saya coba cari deh di rumah saya atau nggak segala. Jual mainannya Kiano mau? Yang dulu mau banyak mainannya. Boleh. Iya. Iya, apa aja. Tapi jangan di sini, mending kita ada satu toko. Nah, saya buatin satu toko gitu ya. Ya. Toko Ucok Baba. Jual mainan apa gitu. Ya. Ayo, benar ini, Mas. Beneran daripada begini. Nanti mudah-mudahan dapetnya banyak, saya kasih Om Ucok semua. Waduh, jadi sayanya yang nggak enak, Mas. Beneran, kemarin udah dikasih duit ini, kasih lagi tempat. Itu buat ditabung aja ya, nanti ya. Ini beneran nih, Mas. Beneran, saya nggak bohong. Di dalam mobil, Baim juga sempat menyetuskan ide untuk menjual mainan bekas Kiano yang masih bagus namun sudah tidak dimainkan lagi untuk dijual di toko mainan Ucok Baba kelak. Ide tersebut pun disambut Ucok Baba dengan gembira. Sekarang pokoknya gini, kita nyari nih sekarang ya. Iya. Nyari tempat buat jualan bener. Nanti habis itu mungkin barang-barang Kiano tuh yang dulu-dulu nanti kita ini deh jualin buat Bang Ucok untuk jualin ya. Juga itu, Mas. Nah makanya nanti kita tapi tempatnya bener, tapi jangan di situ. Kita jual aja, jual barang bekas Kiano gitu ya. Oh gitu ya. Biar orang-orang beli. Iya, bener. Baim dan Ucok Baba sempat mencari beberapa titik lokasi ruko, namun dari harga sewa ditawarkan belum ada yang cocok. Ya, saya telepon di depan sini ya. Yang ini ya? Iya. Apa.
Wah, pindahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, saya ini disewakan ini yang apa kayak ruko nih. Iya, disewakan berapa ya ini ya? Ya, itu Bapak yang di pojokan dipakai toko elektronik. Oh, Ya, yang 3, tapi saya 1 aja. Yang 1 aja. Oh, boleh Pak. Satunya 185 nego Pak. 185. Jalan lebarnya. Masa ini masih banyak coret-coretan, Bu? Kenapa Pak? Banyak coretan-coretannya, jadi harus dicat lagi nih. Atasnya juga, plafonnya juga harus diganti. Oh, jadi ini 90 bisa nggak nih? Kalau 90 belum Pak. Apa bisa bicarain deh. Yang penting Bapak jangka waktunya berapa lama gitu. Kita berapa lama ya? Iya. Kita nggak bisa. Setahun, 6 bulan ya? Iya, 6 bulan lah, Mas. Setahun. Ya boleh nanti dilihat aja dulu deh Pak. Kapan Bapak mau ini kan Pak siapa Mas? Dengan Pak Slamet. Bapak lihat aja dulu. Oke, nanti saya kabarin ya berarti ya. 90 oke berarti? Enggak dong. Saya nggak bilang oke. Saya bilang lihat dulu ke dalam. Ya kan, kalau ngambil 2 tahun nanti mungkin kita pertimbangkan harganya. Tapi ya nggak 90 gitu loh Pak. Ya udah, coba saya lihat-lihat dulu ya. Baik Pak. Yuk, makasih. Mahal ya? Mahal, 180 Ya, itu. yang murah-murah aja, Mas. Iya, Om Ucok tapi ini ya sabar ya, kita cari Iyalah, dulu ya. Iyalah, Mas. Saya orangnya sabar kok. Yang penting kita berjalan lancar aja. Hingga akhirnya, Baim mengajak Ucok Baba terlebih dahulu untuk mengecek mainan bekas Kiano yang akan dijual nantinya. Saat sampai, Ucok Baba pun terkesima melihat banyak mainan Kiano yang masih bagus-bagus. Iya benar ya. Bener kan? Iya. Kita bisa jual-jualin nih Om Ucok. Wah, ini. Ini laku juta-jutaan kali ini ya. Itu Hah? nanti biar aku yang atur semua. Nah, iya. Hah, Masih- pokoknya serahkan ke ini marketing. Asik. Mantap ya. Oke dong. Sekarang udah oke ya? Oke, siap. Oke, sekarang kita cari tempat lagi. Iya. Apa yang di ruko itu ya? Dia. Yang deket kantor ya? Di situ aja kali ya? Di mana? Mau lihat tempatnya nggak? Ayo. Tempatnya keren. Oh iya makanya. Bener ya? Iya. Lihat ya. Iya, kita lihat dulu. Let's go. Iya, Nah, let's go. bener di situ aja. Iya dong. Ya, setelah itu, Baim dan Ucok Baba kembali melakukan pencarian tempat untuk berjualan. Sampai akhirnya, Baim teringat sebuah gedung dekat lokasi kantornya. Akhirnya, Baim mengajak Ucok Baba ke lokasi tersebut. Saat melihat, Ucok Baba langsung sreg dengan tempat tersebut. Sebuah gedung bertingkat 4 lantai dengan pintu kaca. Jika tak ada aral melintang, toko mainan Ucok Baba akan segera buka. Nyampe nih. Oh iya. Mana? Tuh. Oh yang merah ini. Iya. Waduh. Nah, nanti mukanya Om Ucok di situ tuh sama Kiano. Toko Om Baba apa Ucok Baba? Ucok Baba aja. Toko Ucok Baba Iya. jual barang bekas Kiano. Iya, siap. Tos dulu. Oke. Kita nanti siapin nih ya. Oke, siap. Mau yang ini apa yang ini? Terserah yang mana aja lah, Mas. Hah? Saya mah yang mana aja. Di sini ini nanti kita di sini buat makan-makannya lah. Ini beneran nih bosku, saya mau jual semua barang-barang buat Om Ucok nanti uangnya nih. Oke? Oke, siap. Semangat ya. Semangat. Jualannya udah di jalanan lagi di Ya, sini. siap. Oke. Let's go. Nah, jadi aku berakhir dikasih sama Mas Baim tempat. Ini dia dilihat nih, ini. Mantap kan? Nah, doain aja ya, semoga sukses. Amin. Kita dukung terus. Di tempat terpisah, pasangan Mona Ratuliu dan Indra Brasko mengungkap kabar menjual apartemen miliknya di Jakarta Selatan yang sudah ditempati keduanya bersama anak-anaknya selama 6 tahun terakhir. Ya, Mona dan Indra mengungkap memang 6 tahun yang lalu pindah ke apartemen lantaran rumah milik Indra dan Mona tengah direnovasi. Namun saat itu, lantaran terbiasa dengan suasana apartemen, anak-anak Mona justru merasa betah tinggal di apartemen. Kalau jual apartemen kan kita kan waktu itu pertama di apartemen dengan anak 3, masih kecil-kecil. Sekarang anaknya sudah 5, plus lagi ibuku ikutan tinggal, pengen ikutan ngasuh cucunya. Jadi ada 10 orang di apartemen sekarang. Kalau dulu Nggak sih, cukup. kalau dulu sih memang kita tinggal di rumah gitu kan, karena memang kebetulan apartemen kita itu belum pernah dipakai, terus rumah sedang direnovasi, terus akhirnya kita memutuskan untuk pindah dulu deh karena rumah direnovasi gitu ya. Rencana sih cuma 3 bulan, paling lama 6 bulan.
ternyata kerasan anak-anak. Ternyata Betah cuma karena sekarang udah nggak muat. ya karena Jadi, udah 10 orang. Kita memutuskan untuk renovasi rumah supaya masing-masing punya kamar pribadi. Iya. Ya udah apartemennya dijual karena renovasi rumah juga kan membutuhkan biaya yang besar banget. Karena rumahnya bukan cuma direnovasi tapi tambah kamar juga supaya masing-masing anak-anak yang udah pada gede-gede tuh bisa punya kamar sendiri-sendiri. Namun kini saat anak-anaknya sudah tumbuh semakin besar dan butuh kamar masing-masing, Mona dan Indra berpikir tinggal di apartemen selamanya tidak akan cukup, mengingat apartemen hanya menyediakan 3 kamar. Mona mengungkap keluarganya berjumlah 10 orang yang harus tinggal di apartemen, terlebih ibunda Mona ingin tinggal bersama keluarga Mona dan Indra. Alhasil, Mona dan Indra kembali merenovasi rumah agar bisa memberikan kamar untuk ibu dan anak-anaknya dan memberi ruang yang lebih nyaman untuk keluarga besarnya. Mereka tuh happy sih tinggal di karena kan di bawah mall, terus fasilitas lengkap, ada kolam Happy, renang, anak-anak mah ada suka. lapangan tenis. Sebenarnya anak-anak tuh happy di apartemen gitu, cuma ya kita kan cuma 3 kamar di apartemen, sementara anaknya 5. Jadi ya harus punya rumah yang bisa lebih inilah nyaman lah, nyaman. ideal buat anak-anak. Ya idealnya yang pasti adalah yang kayak 3 punya kamar sendiri, karena kan yang satu umur 10, 13, 20 tahun ini. Iya. Terus Oma pengen punya kamar sendiri juga, nggak gabung sama anak-anak. Kita juga ada kamar, jadi mesti ada 5 kamar, sementara di apartemen kan cuma ada 3 kamar. Dalam kesempatan yang sama, Mona dan Indra juga sempat mengupdate kondisi kesehatan putri pertamanya, Mima Syafa. Diketahui sebelumnya, Mima mengalami gangguan mental. Mima dikabarkan sempat mengalami panic attack hingga sempat punya niatan untuk mengakhiri hidup. Kepada awak media, Mona dan Indra mengungkap Mima hingga saat ini masih menjalani perawatan, namun sudah jauh lebih baik. Bahkan Mima saat ini tengah fokus kuliah dan bekerja di salah satu media online. Kondisinya udah bagus banget, alhamdulillah. Kemarin juga senangnya kita juga banyak yang bantu ya, sehingga pertolongannya juga cepat banget gitu. Sekarang masih dalam pengawasan psikolog dan psikiater. Tapi kondisinya udah bagus banget, udah sangat stabil sih, udah bisa melakukan aktivitas. Mima kan udah kuliah psikologi karena dia tertarik dengan mental health ini juga. Terus treatmentnya ya hampir setiap bulan tuh ke psikolog dan ke psikiater. Kita terbuka sih, nggak nutup-nutupin kejadian, kita juga nggak mau lari dari kenyataan. Ternyata cara itu membuat kita lebih mudah untuk menerima juga. Dengan kondisinya dia seperti ini, ternyata dia begitu speak up. Dan dia adalah salah satu anak yang berjuang terhadap kesehatan mental, ternyata banyak juga gitu yang terjadi sama anak-anak di luar sana gitu. Dengan adanya ini ternyata ada sosok yang bisa menyuarakan mereka. Jadi sekarang ini ya Mima akhirnya banyak sekali jadi pembicara-pembicara untuk anak-anak ini gitu. Sebagai orang tua, Mona dan Indra mengungkap saat intensif melihat perkembangan dan kesehatan Mima dan mengantar Mima untuk kontrol ke psikiater dan psikolog. Mona dan Indra juga terus mensupport segala kegiatan Mima, mengingat support sistem dari keluarga sangat penting untuk kesehatan mental Mima. Kita kan orang tua juga cuma bisa dampingin, cuma bisa support, kasih fasilitas ya, yang bisa handle kan profesional. Jadi ya udah kita dulu dia udah lama sih ke psikolog, tapi ternyata butuh penanganan psikiater juga, minum obat juga gitu. Jadi ya selama ini penanganannya seperti itu, butuh treatment untuk bisa menjalani kualitas hidup yang baik gitu. Malah dia sekarang udah tahu kalau umpamanya dia dalam keadaan stres dikit gitu ya, dia udah menghindar gitu. Info ke kita terus menghindar. Preventif sekarang udah tahu. Sebenarnya yang paling dia butuhkan support ya. Support dari lingkungan, bagaimana kita memahami dia apa adanya, enggak memaksa dia juga jadi udah deh nggak usah panik gitu kan, nggak bisa gitu karena memang reaksi tubuhnya terhadap stres dan lain sebagainya memang begitu kan. Jadi kita terima dia apa adanya memang begitu gitu. Terus kita berusaha mengenali kebutuhannya apa, terus kita support gitu. Itu aja sih udah sangat membantu dia sih gitu.